Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi TQM atau Total Quality Management. Sejarah perkembangan manajemen kualitas modern memiliki perjalanan yang sangat menarik dan penuh pembelajaran bagi dunia industri. Semua bermula pada tahun 1950-an ketika Jepang memulai mengembangkan konsep manajemen kualitas modern setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, kondisi industri Jepang sedang mengalami keterpurukan, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Dua tokoh penting, yaitu W. Edwards Deming dan Joseph Juran, datang ke Jepang dan memperkenalkan konsep pengendalian mutu yang terstruktur dan sistematis. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan seluruh karyawan dan menjaga dan meningkatkan kualitas, serta menjadikan perbaikan berkelanjutan sebagai budaya kerja. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dan menjadi fondasi dari apa yang kemudian dikenal sebagai Total Quality Management atau TQM. Memasuki tahun 1970-an, Jepang berhasil membuktikan kesuksesan penerapan TQM secara nyata. Prinsip-prinsip manajemen mutu diterapkan sebagai konsisten di berbagai sektor, terutama di industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Kedua perusahaan ini menjadi contoh dunia dalam hal kualitas produk, efisiensi proses, dan kepuasan pelanggan, melalui filosofi TQM. Jepang tidak hanya meningkatkan mutu produknya, tetapi juga berhasil mengubah citra industrinya dari yang sebelumnya dianggap rendah kualitasnya menjadi simbol keunggulan dan inovasi global. Kesuksesan Jepang ini kemudian menjadi perhatian dunia pada tahun 1980-an. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa mulai menyadari bahwa daya saing produk Jepang terlalu jauh lebih unggul di pasar internasional. Mereka pun mulai mengadopsi sistem TQM dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan menekankan biaya produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan seperti yang dilakukan Jepang. TQM akhirnya menjadi tren baru dalam manajemen modern, di mana fokus tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam menjaga kualitas. Kini di era modern, TQM atau Total Quality Management tidak hanya diterapkan di sektor manufaktur saja, tetapi juga telah menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai bidang. Banyak sektor seperti jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau agribisnis yang mengadopsi prinsip TQM sebagai dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan dan produk mereka. Prinsip TQM yang menekankan perbaikan berkelanjutan, keterlibatan semua pihak, dan orientasi pada kepuasan pelanggan telah terbukti mampu membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Dengan demikian, perjalanan TQM dari Jepang hingga diadopsi di seluruh dunia menunjukkan pentingnya budaya mutu sebagai bagian dari keberhasilan organisasi. TQM bukan hanya sekedar sistem, tetapi merupakan cara berpikir dan bekerja yang berorientasi pada kualitas, perbaikan terus-menerus, dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai TQM atau Total Quality Management atau sering kita sebut dengan TQM tadi. TQM ini adalah sebuah strategi manajemen yang digunakan pada suatu perusahaan untuk mengolah kualitas produk maupun layanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Jadi intinya, TQM ini adalah bagaimana perusahaan bisa memberikan kepuasan terbaik pada pelanggan melalui kualitas yang terus ditingkatkan. Caranya tentu bukan hanya dari pimpinan saja, tapi melibatkan seluruh karyawan di setiap bagian perusahaan. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Dengan keterlibatan semua pihak, perusahaan bisa memperkuat sumber daya yang sudah dimiliki dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain fokus pada kualitas atau
Selain fokus pada kuantitas, TQM juga memiliki tujuan lain yang tidak kalah penting, yaitu membangun loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberi, mereka cenderung akan tetap setia dan percaya pada perusahaannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kunci keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap karyawan diharapkan bisa berpartisipasi aktif baik dalam meningkatkan kualitas, aktivitas kerja maupun inovasi di tempat kerja. Dengan begitu, perusahaan bisa terus berkembang dan bersaing di pasar maupun memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa TQM ini bukan sekedar sistem kerja, tetapi sebuah budaya organisasi atau budaya yang menanamkan semangat untuk terus memperbaiki diri, menjaga kualitas dan memberi yang terbaik bagi pelanggan. Di sini pun ada selanjutnya ada tujuan Total Quality Management atau TQM. Tujuan yang pertama yaitu memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Tujuan utama dari penerapan sistem manajemen mutu seperti Total Quality Management ini adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan benar-benar memiliki kualitas yang tinggi dan mampu memenuhi selera serta kebutuhan konsumen. Dalam dunia bisnis modern, kepuasan pelanggan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setiap proses mulai dari perencanaan, produksi, hingga pelayanan purna jual harus fokuskan pada pencapaian standar mutu yang tinggi dan sesuai dengan keinginan pasar. Ketika perusahaan mampu menghadirkan produk yang berkualitas, tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperkuat citra positif perusahaan di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap kualitas dan konsisten dalam menjaga keputusan konsumen. Tujuan yang kedua yaitu membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Tujuan berikutnya adalah menciptakan loyalitas pelanggan terhadap merek atau layanan yang ditawarkan. Loyalitas ini muncul ketika konsumen merasa puas dan percaya bahwa produk perusahaan mampu memberikan nilai yang lebih dibandingkan pesaing. Dengan menjaga mutu yang konsisten dan pelayanan yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Konsumen yang loyal tidak hanya akan terus membeli produk tersebut, tetapi juga menjadi media promosi alami karena mereka cenderung merekomendasikannya kepada orang lain dalam jangka panjang. Sehingga loyalitas pelanggan dapat membantu perusahaan menciptakan stabilitas pasar, memperkuat posisi kompetitif, serta memberikan peluang untuk memperluas pangsa pasar tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Tujuan yang ketiga yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif. Penerapan manajemen mutu juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana setiap karyawan dapat bekerja dengan nyaman namun tidak fokus mencapai target produktivitas. Suasana kerja yang baik terbentuk ketika perusahaan mampu menerapkan sistem kerja yang jelas seperti pembagian tugas yang seimbang, penerapan SOP yang terukur, serta komunikasi yang efektif antar bagian. Lingkungan kerja yang sehat tidak hanya meningkatkan semangat dan motivasi pegawai, tetapi juga menurunkan tingkat stres dan konflik di tempat kerja. Dengan demikian, produktivitas karyawan dapat meningkat tanpa mengorbankan karyawan kerja. Selain itu, ketika pegawai merasa dihargai dan bekerja sama dengan sistem yang tertata, mereka akan lebih berkomitmen dalam menjaga mutu hasil kerja mereka. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Tujuan selanjutnya dari penerapan sistem mutu adalah untuk meningkatkan kualitas produk secara menyeluruh. Pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penjualan. Produk berkualitas tinggi memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar karena mampu menarik minat konsumsi.
minat konsumen dan memberi kepuasan yang maksimal. Kualitas yang terjaga juga mengurangi tingkat pengembalian produk dan keluhan pelanggan yang bersifat efisiensi biaya yang semakin meningkat. Yang berarti efisiensi biaya semakin meningkat. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, penjualan produk pun cenderung stabil bahkan meningkat secara tidak langsung. Peningkatan kualitas juga memperkuat posisi merek di pasar dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Sementara itu, terdapat beberapa manfaat utama dalam penerapan TQM ini. Di antaranya, ataupun yang pertama, yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu manfaat nyata dalam penerapan manajemen mutu salah satu manfaat nyata dari penerapan manajemen mutu adalah meningkatnya efektivitas dalam proses produksi. Dengan adanya standar kerja yang jelas, setiap tahapan produksi dapat dijalankan secara teratur, efisien, dan terukur. Hal ini membantu mengurangi kesalahan, mempercepat waktu kerja, serta membuat karyawan lebih fokus terhadap tanggung jawab masing-masing. Efektivitas ini juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja karyawan karena mereka bekerja dalam sistem yang tertata dengan baik dan memiliki area yang jelas untuk mencapai target mutu. Manfaat yang kedua yaitu terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Penerapan sistem manajemen mutu memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kesalahan lebih dini dan mencegah munculnya produk cacat. Dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan rutin, produk yang dihasilkan akan lebih konsisten dalam kualitasnya dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari yang namanya kerugian akibat produk gagal, tetapi juga menjaga reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Adapun manfaat yang ketiga yaitu menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan. Dari sistem ketiga ini dapat meningkatkan kerja atau sistem kerja yang lebih efisien dan terstandarisasi. Waktu penggunaan mesin dapat dioptimalkan. Mesin tidak bekerja melebihi kapasitas sehingga usia pemakaian menjadi lebih panjang dan biaya perawatan dapat ditekan. Selain itu, karyawan juga dapat bekerja dengan ritme yang teratur tanpa harus terburu-buru atau mengalami kelelahan berlebihan. Kondisi ini akan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Manfaat yang keempat yaitu menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen mutu dengan proses yang terencana dan pengawasan yang ketat. Penggunaan bahan baku dapat dioptimalkan sehingga tidak terbuang. Hal ini tentu memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena perusahaan dapat menghemat biaya produksi. Efisiensi material juga mendukung penerapan prinsip sistem yang ramah lingkungan yang kini menjadi perhatian penting bagi banyak industri. Manfaat yang kelima, hubungan jangka pendek dengan konsumen dapat terjalin. Manfaat lainnya adalah terciptanya hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Ketika produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan, maka kepercayaan terhadap merek akan tumbuh. Kepercayaan ini yang menjadi dasar hubungan bisnis yang berkelanjutan. Konsumen yang puas cenderung tidak akan berpindah ke produk pesaing dan bahkan sering menjadi pelanggan tetap dan memberi keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Untuk manfaat yang keenam adalah komitmen pekerja menjadi lebih kuat. Manajemen mutu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen yang lebih tinggi dari setiap pekerja. Ketika karyawan memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas dan mengetahui bahwa hasil kerja mereka berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, maka akan muncul rasa bangga serta tanggung jawab moral untuk bekerja lebih baik. Lingkungan kerja keras
lingkungan kerja yang demikian menciptakan budaya organisasi yang kuat, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan elemen pokok pada penerapan TQM atau Total Quality Management. Yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Elemen yang pertama dalam penerapan TQM ini adalah memfokuskan seluruh kinerja perusahaan pada pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan menjadi target utama dalam setiap proses produksi. Setiap keputusan, kebijakan, maupun kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan harus benar-benar sesuai dengan selera dan harapan pelanggan. Dengan menjadikan pelanggan sebagai pusat perhatian, perusahaan juga dapat menciptakan kepuasan yang tinggi dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Fokus terhadap pelanggan ini menjadi dasar penting bagi keberhasilan sistem manajemen mutu, karena tanpa pemahaman yang baik terhadap kebutuhan konsumen, produk atau layanan yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai tambah di pasar. Yang kedua, memperhatikan proses. Elemen kedua ini adalah digunakan untuk memperhatikan setiap proses yang terjadi dalam kegiatan produksi. Dalam TQM, proses ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting karena hasil akhir yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa proses yang baik dan terkontrol. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan pelaksanaan tiap tahapan kerja, mulai dari menerima input dari pemasok ataupun supplier, kemudian mengolah bahan baku hingga menghasilkan output berupa produk jadi. Semua langkah dalam proses tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien agar mutu produk tetap terjaga. Sebagai contoh, dalam proses pengolahan bahan baku, setiap bagian harus memastikan bahwa prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar hasil akhirnya memiliki kualitas tinggi dan konsisten. Dengan memperhatikan proses secara menyeluruh, perusahaan dapat mencegah terjadinya kesalahan dan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, integrasi sistem. Dalam penerapan TQM, integrasi sistem menjadi hal yang sangat penting. Sebuah organisasi mampu mengintegrasikan seluruh komponen utama seperti misi, strategi, target, serta kebijakan perusahaan agar semuanya berjalan secara selaras. Integrasi ini bertujuan agar setiap bagian dalam perusahaan, baik manajemen maupun karyawan di semua tingkat, memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan tujuan organisasi dengan sistem yang terintegrasi. Koordinasi antar bagian akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat mendukung tercapainya kualitas yang optimal. Selain itu, integrasi sistem juga membantu perusahaan dalam menyatukan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang keempat itu ada keterlibatan seluruh karyawan. Elemen penting dalam TQM adalah keterlibatan aktif dan seluruh karyawan. Prinsip ini menekankan bahwa prinsip kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota organisasi. Karyawan di sebuah tingkat harus berpartisipasi dalam pelaksanaan proses produksi serta kegiatan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk memberi masukan, ide, dan inovasi dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang secara rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar karyawan mampu bekerja dengan lebih efektif dan memahami standar mutu yang diharapkan. Dengan keterlibatan penuh seluruh karyawan, budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dapat terbentuk dan mendukung tercapainya tujuan TQM secara menyeluruh. Yang kelima, ada peningkatan secara berkelanjutan. Dalam penerapan
Total Quality Management atau TQM, peningkatan secara berkelanjutan menjadi salah satu elemen penting. Upaya peningkatan kinerja ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap proses dalam organisasi selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Melalui peningkatan yang berkesinambungan, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki dan menetapkan langkah-langkah strategi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Selain itu, peningkatan berkelanjutan juga membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja yang paling efektif dan efisien agar mampu menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, budaya perbaikan berkelanjutan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Prinsip penting lain dalam TQM adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan data, bukan sekedar asumsi. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan analisis data secara cermat dan sistematis untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Total Quality Management menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan relevan sebagai dasar dalam membentuk kebijakan atau mengambil keputusan strategi. Dengan landasan pada data yang akurat, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran, realitas, dan mampu memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, pendekatan berbasis fakta juga membantu organisasi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan serta mendorong terciptanya transparansi dan objektivitas di setiap level manajemen. Yang ketujuh, membina komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Setiap perubahan yang terjadi dalam perusahaan, baik itu terkait jadwal kerja, sistem, kebijakan, maupun hal-hal penting lainnya, wajib dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan setiap individu dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan tujuan perusahaan. Selain itu, seorang pemimpin atau perusahaan juga harus terbuka terhadap berbagai kritik, saran, dan masukan dari bawahannya. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan dua arah dan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Yang kedelapan, pendekatan strategi dan sistematis. Pendekatan yang strategis dan sistematik juga menjadi bagian penting dalam Total Quality Management atau TQM. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus memiliki perencanaan dan pengolahan yang terarah. Berdasarkan visi dan misi organisasi, semua aktivitas dan kebijakan yang dijalankan hendaknya dirancang secara sistematis agar setiap langkah memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis serta mampu mencapai target dengan lebih efisien. Pendekatan strategis dan sistematis juga membantu bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penerapan TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Prinsip pertama dalam TQM adalah berfokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan organisasi. Semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memenuhi keinginan dan harapan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan standar dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua, keterlibatan semua orang. Keberhasilan dalam penerapan TQM tidak hanya bergantung pada manajemen puncak, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh karyawan setiap individu dalam organisasi.
karena berperan penting dalam menjaga kualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak harus didorong melalui kerjasama, komunikasi yang baik, serta penghargaan atas kontribusi setiap orang. Yang ketiga, pendekatan proses. Prinsip ini menekankan bahwa hasil yang baik akan diperoleh prinsip ini menekankan bahwa hasil yang baik akan diperoleh jika proses yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam TKM, setiap aktivitas dilihat sebagai bagian dari proses yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan terus memperbaiki proses agar menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement menjadi inti dari TKM. Organisasi harus terus berupaya meningkatkan setiap aspek kegiatan, baik dari segi produk, layanan, maupun sistem kerja. Dengan melakukan aspek dan inovasi secara terus-menerus, perusahaan dapat meningkatkan daya saing serta menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan pasar dan teknologi. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Setiap keputusan dalam organisasi sebaiknya diambil berdasarkan data dan fakta yang akurat, bukan hanya berdasarkan asumsi. Dengan menganalisis data secara objektif, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dan menemukan akar penyebabnya serta menentukan solusi yang paling tepat. Hal ini juga membantu dalam meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian kualitas yang diinginkan. Pemimpin harus mampu memberikan visi yang jelas, membangun motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang kuat akan mendorong seluruh karyawan untuk bekerja dengan semangat dan bertanggung jawab terhadap kualitas hasil kerja. Yang ketujuh, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip terakhir adalah membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pemasok. Pemasok merupakan bagian penting dalam rantai pasok yang memengaruhi kualitas produk akhir. Dengan menjalin kerjasama yang harmonis, terbuka, dan saling percaya, perusahaan dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas serta mendukung keberlanjutan proses produksi secara efisien. Selanjutnya ada perangkat dalam TKM. Yang pertama itu plan atau perencanaan. Tahapan pertama dalam perangkat TKM adalah plan, yaitu tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, perusahaan berfokus untuk merumuskan masalah yang dihadapi secara jelas dan terukur. Proses ini mencangkup kegiatan identifikasi akar penyebab masalah, pengumpulan data, serta melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasional yang sedang berlangsung. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengukuran awal terhadap kinerja dan kualitas yang ada sebagai dasar untuk perbaikan. Dari hasil analisis tersebut, tim manajemen kemudian mulai merancang beberapa alternatif solusi yang dianggap paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tahapan plan atau perencanaan merupakan fondasi utama dalam siklus peningkatan kualitas, karena disinilah strategi, tujuan, serta indikator keberhasilan ditentukan dengan rinci. Semakin baik tahapan perencanaan dilakukan, maka semakin kecil resiko kegagalan dalam tahapan implementasi berikutnya. Yang kedua, atau pelaksanaan. Dalam tahapan kedua ataupun yang dimana pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya, pada fase ini seluruh komponen dalam perusahaan yang terlibat dalam sistem TKM mulai menjalankan program, strategi, dan langkah-langkah operasional yang telah dirancang.
Implementasi ini melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di tingkat pelaksanaan. Kolaborasi antar bagian menjadi hal yang penting agar setiap orang memahami peran dan tanggung jawab dalam proses peningkatan kualitas. Selain itu, dalam tahapan do atau pelaksanaan juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan observasi lapangan, ya, yang dimana untuk melihat bagaimana rencana tersebut bekerja di situasi nyata. Tujuannya adalah memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat benar-benar dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan hasil sesuai target yang telah diterapkan. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan dan evaluasi. Setelah rencana dijalankan, perusahaan memasuki tahapan ketiga, yaitu cek. Atau pada tahapan ini, perusahaan melakukan proses evaluasi terhadap hasil pelaksanaan yang telah dilakukan. Dari tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari setiap tindakan yang telah diterapkan serta menilai sejauh mana target dan standar kualitas yang telah dirumuskan pada tahap plan dapat tercapai. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis terhadap temuan yang ada, baik berupa kekurangan, hambatan maupun peluang perbaikan yang muncul selama pelaksanaan. Tahapan cek atau pemeriksaan ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah langkah-langkah yang telah dilakukan sudah sesuai arah atau perlu dilakukan perubahan. Dengan kata lain, fase ini berfungsi sebagai cerminan untuk dinilai seberapa efektif strategi yang dijalankan, sekaligus mencari cara baru dalam memperbaiki kualitas agar hasilnya lebih optimal. Yang keempat, ICT atau tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah perbaikan atau penyempurnaan. Setelah hasil evaluasi didapat, perusahaan akan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki serta menyempurnakan proses yang telah berjalan. Setiap hasil analisis dan pembelajaran dari tahapan cek tadi digunakan untuk menentukan tindakan korektif yang perlu dilakukan, seperti perbaikan prosedur kerja, perbarui standar operasional, atau memberikan pelatihan tambahan pada karyawan. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa setiap kekurangan dalam perbaikan dan tidak terulang kembali di masa yang mendatang. Selain itu, pada tahapan ICT ini, perusahaan juga menetapkan metrik baru dan indikator kinerja tambahan yang dapat digunakan untuk memantau efektivitas proses produksi secara berkelanjutan. Fase ini mencerminkan semangat continuous improvement atau perbaikan terus-menerus yang menjadi prinsip utama dalam total quality management. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berhenti pada satu keberhasilan, tetapi terus meningkatkan kualitas produk, layanan, dan sistem manajemen agar lebih unggul dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi dalam penerapan TQM. Yang pertama itu ada struktur tim kerja. Struktur tim kerja merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam penerapan Total Quality Management atau TQM karena berhubungan langsung dengan bagaimana organisasi mengatur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Baik dari pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata serta proporsional adalah indikator penting yang mencerminkan kinerja manajemen perusahaan. Dalam konteks TQM, keberhasilan suatu tim sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pembagian tanggung jawab dilakukan dengan adil dan efisien. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas peran dan kewajibannya, maka proses kerja dapat berlangsung lebih efektif dan kolaboratif. Struktur tim kerja yang terencana dengan baik juga memungkinkan aliran komunikasi yang lancar antar bagian.
meminimalkan konflik peran, serta memperkuat koordinasi dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki pembagian kerja yang jelas dan organisasi yang tertata rapi dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen mutu secara baik, karena keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang menjadi pondasi bagi pencapaian mutu yang berkelanjutan. Yang kedua, ada kepuasan konsumen. Dalam penerapan TQM, konsumen ditetapkan sebagai pusat dari seluruh kegiatan dan strategi perusahaan. Hal ini dikarenakan keberhasilan manajemen mutu tidak hanya diukur dari efisiensi internal atau kualitas produk semata, tetapi juga dari seberapa besar kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Kepuasan konsumen mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan terhadap produk maupun layanan yang diberikan. Ketika pelanggan merasa puas, mereka tidak hanya menjadi pengguna tetap, tetapi juga berpotensi menjadi promotor alami yang memperkuat citra positif perusahaan di pasar. Oleh karena itu, tingkat kepuasan konsumen dapat dijadikan alat ukur yang akurat untuk menilai sejauh mana implementasi TQM berjalan dengan baik. Perusahaan perlu secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan, menampung umpan balik, dan menindaklanjuti setiap keluhan dengan langkah perbaikan nyata. Dengan begitu, proses continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dapat dijaga dan kualitas produk akan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang baik adalah jantung dari penerapan TQM. Keberhasilan strategi ini bergantung pada sejauh mana perusahaan mampu menjaga standar kualitas produk dan layanan yang konsisten. Proses manajemen kualitas mencakup perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, hingga peningkatan mutu yang secara terus-menerus. Ketika seluruh tahapan ini dijalankan dengan baik, maka peningkatan mutu produk menjadi bukti nyata bahwa sistem TQM berjalan efektif. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen kualitas yang kuat biasanya mampu mengidentifikasi sumber kesalahan produksi, mengurangi tingkat cacat produk, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, manajemen kualitas yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan juga mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan dan manajemen kualitas bukan hanya menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk unggulan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menanamkan nilai-nilai mutu di setiap lini kerja. Yang keempat, keterlibatan pegawai. Keterlibatan pegawai menjadi elemen yang sangat penting dalam implementasi TQM, karena sistem ini tidak hanya berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. TQM pada dasarnya merupakan strategi yang mengedepankan kerjasama dan tanggung jawab bersama antar pimpinan, manajer, dan seluruh pegawai untuk mencapai peningkatan mutu. Setiap individu dalam organisasi memiliki peran penting dalam menjaga standar kualitas, baik secara langsung dalam proses produksi maupun secara tidak langsung melalui dukungan administratif dan pengambilan keputusan. Jika ada bagian atau pegawai yang tidak berpartisipasi aktif, maka penerapan TQM akan berjalan kurang sempurna, karena prinsip dasarnya adalah total involvement atau keterlibatan menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong partisipasi, komunikasi terbuka, serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu. Dengan adanya keterlibatan aktif dari seluruh karyawan, proses perbaikan mutu ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas serta kepuasan pelanggan. Yang kelima itu ada fokus pada konsumen.
Fokus pada konsumen merupakan inti utama dari seluruh penerapan Total Quality Management atau TQM. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan perusahaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Ketika perusahaan mampu menempatkan konsumen sebagai prioritas utama dalam setiap proses bisnisnya, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan TQM telah berjalan dengan baik. Fokus pada konsumen tidak hanya sebatas menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga mencakup pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif terhadap umpan balik pelanggan. Perusahaan yang benar-benar fokus pada konsumennya akan berusaha memahami perubahan tren, preferensi pasar, serta melakukan inovasi agar mampu memberikan nilai tambah. Dengan demikian, orientasi kepada konsumen menjadi indikator keberhasilan manajemen mutu karena keberlanjutan bisnis sepenuhnya bergantung pada tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan. Yang keenam, ada komitmen pekerja. Komitmen pekerja merupakan salah satu faktor penentu utama dalam kelancaran pelaksanaan TQM di perusahaan. TQM bukan sekedar sistem manajemen, melainkan sebuah budaya kerja yang membutuhkan dedikasi, tanggung jawab, dan loyalitas dari setiap individu di dalam organisasi. Ketika karyawan memiliki komitmen yang tinggi, mereka akan bekerja dengan semangat dan menghasilkan kinerja yang baik, mematuhi standar mutu, serta terlibat aktif dalam proses perbaikan berkelanjutan. Komitmen ini akan berdampak langsung pada perkembangan perusahaan karena pekerjaan yang berkomitmen tidak hanya menjalankan tugas sesuai prosedur, tetapi juga berinisiatif untuk mencari solusi atau permasalahan yang muncul di tempat kerja. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atau permasalahan yang muncul di tempat kerja, perusahaan perlu membangun suasana kerja yang kondusif dan memberi penghargaan bagi karyawan yang berprestasi agar semangat mereka dalam mendukung pelaksanaan TQM tetap terjaga. Dengan adanya komitmen pekerja yang kuat, pelaksanaan TQM dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dalam penerapan TQM, peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan dan pelatihan menjadikan faktor penting untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan dan berstandar mutu yang berlaku. Jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawannya, maka pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan program pengembangan diri yang relevan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang baik, karyawan dapat memahami prinsip-prinsip TQM, menguasai tingkat pendidikan kualitas, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Selain itu, kegiatan pelatihan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri karyawan karena mereka merasa dihargai dan dianggap sebagai bagian penting dari proses peningkatan mutu. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana implementasi TQM dilakukan secara serius dan sistematis oleh perusahaan. Yang kedelapan, ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan merupakan indikator penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi TQM di masa mendatang. Perencanaan yang baik harus mencakup penetapan tujuan mutu, strategi pencapaian, serta pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks TQM, perencanaan tidak dilakukan secara terburu-buru atau tanpa analisis yang mendalam, karena keputusan yang salah di tahap awal dapat berdampak besar pada keseluruhan proses manajemen mutu. Perusahaan yang memiliki perencanaan berkualitas tinggi akan mampu mengidentifikasi potensi hambatan,
menetapkan prioritas perbaikan, dan mengalokasikan sumber daya efektif. Selain itu, perencanaan yang matang juga memungkinkan seluruh karyawan memahami arah dan tujuan organisasi, sehingga mereka dapat bekerja selaras menuju pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas perencanaan menjadi cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menetapkan prinsip continuous improvement serta konsisten. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan TQM akan sulit mencapai hasil optimal karena arah dan langkah strategis organisasi tidak terukur dan terarah dan jelas. Selanjutnya, ada komponen utama dalam penerapan TQM atau Total Quality Management. Yang pertama ada Quality Control atau QC. Yang pertama itu ada Quality Control atau QC, di mana Quality Control atau pengendalian mutu merupakan komponen pertama dan paling mendasar dalam penerapan TQM, di mana ini berfokus pada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mutu produk maupun proses produksi, agar setiap hasil kerja yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tujuan utama dari quality control adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen, serta bebas dari cacat atau kesalahan yang dapat menurunkan nilai produk di mata pelanggan. Dalam pelaksanaannya, quality control tidak hanya dilakukan pada akhir proses produksi, tetapi juga pada setiap tahapan penting seperti pemeriksaan bahan baku, pemantauan proses produksi, hingga evaluasi hasil akhir. Misalnya, di tahap awal, quality control memastikan bahwa bahan yang digunakan memiliki kualitas terbaik agar produk akhir juga terjamin mutunya. Selama proses produksi, pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Sementara pada tahap akhir dilakukan pengujian menyeluruh sebelum produk dikirim ke pasar. Dengan demikian, quality control yang kuat dan terstruktur, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan, menekankan biaya produksi akibat produk yang rusak, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, pengendalian mutu juga membantu perusahaan menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi di pasar yang kompetitif. Yang kedua, quality accessories. Quality accessories atau penjaminan mutu merupakan sistem yang lebih luas dari quality control, karena tidak hanya memastikan produk berkualitas, tetapi juga menjamin bahwa keseluruhan proses kerja berjalan dengan sistematis sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Quality accessories atau QA bersifat preventif, artinya fokus utamanya adalah mencegah kesalahan atau cacat sejak dini, bukan sekedar memperbaikinya setelah terjadi. QA ini melibatkan serangkaian kebijakan, prosedur, dan standar operasional yang harus dijalankan di seluruh bagian organisasi. Dalam praktiknya, QA ini mencangkup penyusunan pedoman mutu, pembentukan tim audit internal, evaluasi sistem kerja, serta pelatihan karyawan agar memahami pentingnya mutu dalam setiap aktivitas. Misalnya, QA ini memastikan bahwa seluruh unit produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan memiliki standar kerja yang seragam, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya QA ini, perusahaan dapat menciptakan sistem manajemen yang stabil dan terpercaya. Proses produksi ini menjadi lebih terkendali, komunikasi antar bagian menjadi lebih efektif, dan peluang terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan jangka panjang untuk memastikan bahwa peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan.
Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas harus dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal titik henti. Dunia industri selalu berubah cepat, baik dari segi teknologi, selera konsumen, maupun persaingan pasar, sehingga perusahaan dituntut melakukan inovasi agar tetap relevan dan unggul. Perbaikan berkelanjutan dapat diterapkan melalui perbaikan pendekatan seperti Kaizen, Sigma, Lean Management, dan metode PDCA atau Plan Do Check ICT. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan produk dan layanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Perbaikan ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti produksi atau logistik, tetapi juga aspek manajerial, pelayanan, pelanggan, dan bahkan pola komunikasi antar pegawai. Budaya perbaikan berkelanjutan menuntut keterlibatan semua pihak dari semua pimpinan hingga pekerja lini, bahwa setiap individu didorong untuk memiliki sikap kritis terhadap sistem kerja, berani mengajukan ide baru dan berkomitmen melakukan penyempurnaan. Dengan penerapan prinsip ini secara konsisten, perusahaan akan mampu menciptakan lingkungan yang kerja dinamis, adaptif, dan kompetitif sehingga mutu produk maupun layanan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Yang keempat, employee atau pemberdayaan karyawan. Dalam sistem TKM manusia atau sumber daya manusia memegang peran yang sangat vital. Oleh karena itu, pemberdayaan karyawan dalam sistem TKM, manusia atau sumber daya manusia memegang peran yang sangat vital. Oleh karena itu, pemberdayaan karyawan menjadi salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan penerapan TKM. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan karyawan secara aktif dalam seluruh proses peningkatan mutu. Karyawan tidak hanya menjadi pelaksana tugas, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perbaikan dan pengambilan keputusan. Melalui pemberdayaan, perusahaan memberikan perencanaan, tanggung jawab, dan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dalam menciptakan inovasi serta menjaga standar mutu. Misalnya, karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan ide perbaikan proses, melaporkan kendala yang mereka temui, serta berpartisipasi dalam rapat-rapat peningkatan yang berkualitas. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan agar kemampuan teknis dan manajerial karyawan terus berkembang. Pemberdayaan yang baik akan membangun rasa memiliki dan komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi. Karyawan yang diberdayakan cenderung lebih produktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap kualitas hasil kerjanya. Dengan demikian, pelatihan ini dapat meningkatkan kinerja individu, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan sinergi tim yang solid dan budaya kerja yang positif dalam seluruh organisasi. Yang kelima, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Tujuan akhir dari seluruh penerapan TKM adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Semua komponen mulai dari quality control, quality assessment, continuous improvement hingga employee dan pada akhirnya diarahkan untuk memberikan nilai terbaik bagi konsumen. Kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menjaga mutu produk dan layanan. Untuk mencapai kepuasan ini, perusahaan perlu memahami secara mendalam kebutuhan, preferensi, serta harapan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan, pengumpulan umpan balik, maupun analisis tren pasar. Dengan memahami apa yang diinginkan pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produk, meningkatkan pelayanan, dan mengembangkan inovasi yang relevan. Kepuasan pelanggan tidak hanya berdampak pada loyalitas konsumen, tetapi juga menjadi modal penting bagi reputasi dan pertumbuhan bisnis.
pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang tetap, bahkan cenderung merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Sebaliknya, ketidakpuasan pelanggan dapat berdampak negatif terhadap citra produk. Sebaliknya, ketidakpuasan pelanggan dapat berdampak negatif terhadap citra produk atau citra perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi yang menetapkan TQM harus menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dan terus berupaya mempertahankan melalui peningkatan mutu yang berkelanjutan.